tentunya kita sudah menghadirkan narasumber kita pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ada siapa Reza? Pagi hari ini kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Haji Zulkarnain Kakak Jodo selaku Ketua DPD Golkar BU Jubir dan juga Jubir Sahabat Rohidin Mersa. Selamat pagi Bang Zul. Semangat Bang. Masih sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan juga ada Profesor Ridwan Nuraizi. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Rektor Universitas Bengkulu, mantan rektor kita berdua nih. Mantan rektor kita berdua. Iya. Dan juga beliau adalah Pakar Ekonomi Bengkulu. Dan terakhir ada Bang Kusmito. Selamat pagi Bang Kusmito Gunawan. Beliau adalah Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu. Dan yang pastinya pagi hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ini dengan tema perlukah Bengkulu lockdown. Nah, benar sekali. Nanti kita akan membahas ya seperti apa pro dan kontra yang ada di Provinsi Bengkulu mengenai lockdown kemarin yang surat permohonan ya dari Wali Kota untuk Gubernur Provinsi Bengkulu. Jadi seperti apakah kelanjutannya akan kita bahas bersama dengan narasumber. Iya, benar sekali. Dan tentunya kita juga sudah tahu ya kalau misalnya Bengkulu ini masih masuk di zona hijau ya. Namun Bengkulu ini sudah dikelilingi oleh semua zona merah ya. Dan sebenarnya kita nih bingung juga nih, kenapa sih Bengkulu masih bisa masuk di zona hijau? Apakah data ini benar, akurat atau tidak? Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kita mau tanya dulu, seberapa serius sih sebenarnya ancaman COVID-19 untuk Kota Bengkulu sendiri? Mungkin dari Bapak Profesor Ridwan Nuraizi terlebih dahulu. Silakan Pak. Kalau dibilang oke. Jadi COVID-19 ini kalau dibilang serius itu sangat serius. Dan kalau dibandingkan dengan TBC atau dengan DBD mungkin itu juga berbahaya. Nah, seriusnya COVID-19 ini karena dia mewabah, itu aja bedanya. Jadi dia sudah tidak hanya, dia tidak pandang bulu nih. Semua raja pun kena ya kan, raja Malaysia kena, terus di pangeran pun kena, terus menteri kena, presiden kena. Jadi tidak pandang bulu dan intinya serius itu karena dia mewabah, itu saja. Tapi kalau bahayanya mungkin bahaya TBC atau DBD ya, tapi karena dia mewabah itu aja yang membuat ini serius itu. Jadi seberapa serius ya, serius banget karena dia sudah kemana-mana. Lihat di data tadi kan hampir seluruh provinsi itu sudah terdampak dari virus ini. Dan memang Bengkulu dilihat di situ juga masih zona hijau. Nah, zona hijaunya itu pun dipertanyakan ini karena alat kita tidak ada sehingga tidak terlacak, atau memang kita betul-betul zona hijau. Dan kalau saya mungkin kita harus ragu dengan zona hijau ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang kita yang pergi misalnya ikut yang ada acara di Malaysia itu, yang pulang dari acara tabler kalau nggak salah, pulang ke Bengkulu nggak terlacak di mana posisinya. Ada juga yang ikut acara-acara di luar yang pulang ke Bengkulu juga tidak diketahui. Memang ada yang diketahui yang pulang dari Jogja ya, yang pulang dari Jogja. Itu pun kita belum tahu kelanjutannya. Terus ada 2 orang ya, satu sudah meninggal yang di ODP ya. yang ODP, satu meninggal. Nah, meninggal itu hasilnya belum tahu kita. Apakah hasilnya itu positif atau tidak gitu, termasuk yang satunya lagi. Jadi saya pikir itu sementara. Nah, jadi di sini juga sadar masyarakat sendiri. Ini paling penting ya, karena saat kita sudah merasa kalau misalnya kita memang pergi ke daerah terjangkit tersebut ya, sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan keluarganya, harusnya lebih aware dengan saya ini harus periksa nih. Benar. Karena saya udah pernah nih datang ke daerah ataupun bertemu dengan orang yang ternyata positif corona. Jadi untuk masyarakat sendiri ya, kita himbau sama-sama ya, untuk yang ada di rumah yang kemarin baru saja berpergian ke tempat-tempat ataupun daerah yang terjangkit corona, silahkan periksakan diri Anda ke rumah sakit rujukan COVID-19 ya. Oke.
Mungkin untuk masyarakat juga yang kemarin sempat bepergian ke luar kota juga mungkin takut ya. Iya, Mungkin takut ya. takut memeriksakan dirinya. Jadi mungkin ada yang berpikir sebagian masyarakat bilang nggak usah lah, nanti saya positif, saya takut. Nah, untuk pemirsa di rumah kita himbau ya untuk memeriksakan segera dirinya demi Provinsi Bengkulu yang Yes, tetap sehat tentunya. Nah, ini mungkin untuk masih Bapak Ridwan lagi nih Pak, untuk di Provinsi Bengkulu sendiri menurut Bapak ancamannya seperti apa sih? Ya, tadi saya sudah ceritakan, ancaman itu tetap ada. Jadi bagi orang-orang yang pulang dari daerah-daerah terpapar itu, dia tadi betul harus memeriksakan diri. Dan juga sebenarnya kalau kita bicara lockdown ini, yang harus di lockdown ini bukan Bengkulu, karena belum kan. Belumnya tadi kan itu. Benar. Nah, yang di lockdown itu seharusnya Jakarta. Iya. Karena di sana itulah, dan keluar masuknya orang kan semua banyak lewat Jakarta. Jadi saya pikir pertanyaan yang tadi itu sudah dijawab ya. Sebelumnya memang kita Bengkulu ini perlu aware, perlu waspada, dan juga kita harus punya itu alat untuk mendeteksi itu gimana caranya sehingga kita ini bisa mengantisipasi baik orang yang keluar maupun orang yang masuk ke Provinsi Bengkulu. Oke, baik. Untuk sekarang Bapak belum setujukah untuk Bengkulu di lockdown atau seperti apa? Nah, ini sebenarnya tadi sudah diskusi kami di luar. Kalau saya belum setuju ya kalau Bengkulu ini kita lockdown. Karena sebenarnya persyaratan lockdown itu sangat berat. Oke. Dari sisi anggaran misalnya. Kita harus sepakat dulu. Seluruh provinsi, kabupaten, kota itu menyisihkan dananya untuk mengantisipasi lockdown ini. Karena dananya cukup besar. Kalau di lockdown itu memang betul-betul orang-orang yang selama ini mungkin penghasilannya kurang, tidak, itu harus dipenuhi. Syaratnya harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Itu berat. Di samping anggaran kita juga tidak banyak, minim. Yang kedua itu adalah regulasi. Nah, regulasinya ini siapa sih yang mengizinkan suatu daerah itu lockdown? Apakah cukup gubernur misalnya untuk daerah Bengkulu? Apakah itu lockdown juga Jakarta atau Indonesia? Pak Jokowi aja nggak berani nge-lockdown Indonesia. Anies saja nggak berani nge-lockdown Jakarta. Jadi lockdown itu berat. Di samping yang tadi itu, di samping anggaran, kita juga kalau orang melanggar lockdown ini, itu dia didenda. Lah duit aja tidak ada. Nah, kena denda pula kalau berbuat salah. Itu syarat-syarat lockdown itu berat. Ya, kalau menurut saya untuk Bengkulu ini semi lockdown, karena beberapa daerah yang ada daerah di lockdown total itu berhasil ya, seperti misalnya Wuhan itu, Saudi Arabia mungkin berhasil. Kenapa dia berhasil? Duitnya banyak. Benar. Orang di daerah Wuhan tuh di lockdown betul, orangnya tinggal di rumah patuh dan dipenuhi kebutuhan hidupnya. Berhasil. Itali lockdown juga nggak berhasil. Kenapa dia nggak berhasil? Karena masyarakatnya masih ngopi-ngopi, masih main futsal, mungkin masih nongkrong-nongkrong. Nggak berhasil. Masih Oh my God. Jadi syaratnya berat sebenarnya. Tapi kalau nanti semi lockdown itu kayak apa? Nanti kita diskusikan lebih panjang. Kalau tadi baik, terima kasih Prof. Nah, kalau tadi menurut pakar ekonomi, kita akan tanyakan langsung dengan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota, Bang Gusmito. Seperti apa sih kalau misalnya Bengkulu lockdown, setuju atau tidak ini, Bang Gus? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Profesor Ridwan Nur Haji ya, luar biasa guru kita. Kemudian Bang Zulkarnain Jaka Duduk, dia adalah senior ya, tempat mengadu dulu Pak Ridwan ketika mahasiswa ya. Dan alhamdulillah dipertemukan dalam forum ini. Terima kasih juga kepada Mbak Ami, kemudian Mbak Reza. Saya yang pertama menyikapi soal penting atau tidaknya ya, merujuk kepada permohonan Pak Wali Kota terhadap Gubernur untuk melakukan lockdown. Ya, perlu yang pertama kami pertegas bahwa itu sifatnya permohonan.
Artinya permohonan ini bagian dari yang memang satu sisi itu kewenangan kota memang tidak ada. Kenapa kepada provinsi? Ya, undang-undang tegas menyatakan bahwa gubernur itu adalah pemerintahan yang mewakili pusat untuk di daerah. Artinya sudah sangat betapa dia menghargai sistem ketatanegaraan di kita ini. Yang kedua, melihat juga perkembangan yang ada. Pak Ridwan, saya percaya fakta Pak Ridwan, berdasarkan data-data yang disampaikan Dinas Kesehatan, ada 64 ya yang orang dalam ini pemantauan, kemudian ada 6 yang sudah sembuh, 8 yang ini apa namanya itu orang yang dalam pengawasan. Bahkan kemarin 1 diindikasikan ya itu adalah COVID, tetapi belum ada hasilnya, tetapi dia termasuk ke dalam pengawasan itu 1. Yang kedua, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan juga 1.860 sekian itu adalah orang yang dari luar yang masuk ke Provinsi Bengkulu yang mereka itu pernah tinggal, singgah atau berinteraksi dengan daerah yang sudah zona merah. Itu. Kemudian yang ketiga, ini dari provinsi kabupaten di Sumatera Selatan, hanya Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung kalau tidak salah yang zona hijau. Artinya apa? Yang terdekat Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, bahkan Lampung perbatasan dengan Bengkulu Selatan itu sudah zona merah. Kita tadi ada pertanyaan memang, apakah itu benar zonanya menjadi zona hijau karena soal data, soal misalnya alat tes? Ya, sementara saya percaya dengan data itu. Nah, kami beranggapan ya pada saat sekarang ini kenapa tidak untuk lockdown? Soal bagaimana teknisnya ya saya katakan ini harus ada pembicaraan, karena percayalah pemerintah daerah itu kalau bekerja secara tunggal tidak akan mungkin. Tetapi diajak tidak diajak seperti Polri, TNI ya, kemudian pemerintah pusat melalui perwakilan pasti mau. Ya, tentunya ini perlu dipertegas soal batasan-batasannya, saya sepakat ya. Artinya kalau pertanyaannya perlu tidak, saya mengatakan sangat perlu dan sekarang sudah sangat keadaan darurat. Kemudian yang terpenting juga di dalam semangat permohonan itu adalah Pak Wali Kota sering bilang bahwa apa guna kekuasaan? Apa guna tampuk kekuasaan ketika berkekuasa terhadap anggaran, berkekuasaan terhadap yang lain, tetapi mengabaikan soal nyawa warganya. Pak Ridwan, mohon maaf Pak Ridwan, kekhawatiran Pak Wali Kota itu harus didasari bahwa penduduk kota saja itu yang terdata ya, itu sudah hampir 360 ya ribu. Ini belum mahasiswa Pak Ridwan Nurazi, mahasiswa Profesor Johan yang tidak ber-KTP tapi tinggal. Kemudian juga tenaga kerja asing itu adanya di Kota Bengkulu. Ya, orang China ya, Jepang dan lain sebagainya. Kemudian sentral bisnis, sentral perdagangan, pendidikan itu adanya di Kota Bengkulu. Kemudian satu lagi pesawat. Pesawat ini bandaranya ada di Kota Bengkulu. Coba cek ya di data di penerbangan kita itu justru saudara-saudara kita dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan itu terbangnya melalui Bengkulu. Artinya ini menjadi kekhawatiran yang luar biasa semata-mata untuk bagaimana melindungi ya, bagaimana melindungi. Jadi kalau kembali dipertegas menurut saya sudah keharusan, mohon maaf berbeda ini Profesor, sudah harus ketegasan, lakukan lockdown sesegera mungkin. Bagaimana teknisnya? Mari kita bicarakan sama-sama. Kalau menurut Profesor dan juga Bang Kusmito tadi bahwa lockdown ini berbeda ya. Benar. Dari Profesor, menurut beliau belum siap Bengkulu untuk siap, lockdown. untuk semi mungkin ya. Ya, semi lockdown mungkin bisa dilakukan. Nah, kalau menurut Bang Zul sendiri, seperti apa Bang Zul menyikapinya? Ini ada dua tanggapan yang berbeda ya untuk lockdown di Bengkulu sendiri. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa Provinsi Bengkulu sampai hari ini diberikan keselamatan, kesejahteraan. Kalau istilah bosnya Pak Kusmito ini, semoga kita semua bahagia. Nah, ya. Kalau bahagia itu dalam arti sampai oleh Pak Wali Kota, kalau di lockdown kota itu, kemudian wali kota kasih kita makan semua 5 hari saja, kita di rumah dan kita bahagia, saya yakin itu insya Allah semua bisa.
Tapi bicara lockdown itu kan bahasa kerennya sebenarnya itu kalau dalam undang-undang kesehatan nomor 6 2015 itu sebenarnya karantina, itu bahasa karantina. Karena melihat situasi ada sebagai gubernur misalnya dan FKPD yang ada di Provinsi Bengkulu akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, yang anehnya kemarin dan itu semangat harus kita akui wali kota walaupun ada kesalahan dikit di tanggal merah, tapi saya lihat Provinsi Bengkulu belum negara dalam keadaan darurat. Adinda Kusmito tanggal 25 kemarin wali kota menyurati instruksi. Tanggal 25 Maret instruksi untuk lockdown termasuk SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi yang bukan wewenang wali kota. Tapi itu semangat. Sambilnya semangat boleh-boleh saja. Nah, di saat instruksi tanggal 25, tanggal 26, wali kota memohon kepada Pak Gubernur untuk melakukan lockdown. Harusnya permohonan itu tanggal 25, ya apabila jawaban Pak Gubernur tidak ada sama sekali pada saat itu, baru dilakukan tindakan. Ini malas instruksi duluan keluar, kemudian baru surat permohonan tanggal 26. Mungkin Pak Kusmito kan juga baca surat itu. Kaitan dengan perlunya Bengkulu ini, saya sepakat dengan senior saya Pak Rektor. Kebetulan beliau ini sama-sama di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama kami. Ini Ketua Mustasa saya di Tanzania. Ini Adinda Kusmito bahwa memang betul ada hal-hal yang sangat urgent hari ini yang perlu kita lockdown itu seperti Pak Kusmito ini. DPR untuk sementara jangan UDL. Ini perlu di lockdown nih. Artinya lockdown lokal. Jadi lockdown lokal artinya semua pribadi-pribadi kita dalam rumah tangga. Artinya kita jangan berharap pemerintah harus diri kita yang menjaga tentang bagaimana kita menyikapi. Karena wabah ini sangat luar biasa. Wabah ini sangat luar biasa dan ini cukup mematikan. Kalau ekstrim, menurut saya kalau melihat dari data-data dan bukan katanya, seharusnya orang yang meninggal akibat corona ini harus dibakar. Benar ya? Harusnya ya. Harus dibakar. Kenapa? Karena ada penelitian bahwa akan menular bisa ditanam, dikubur. Nah, akan menular di air itu akan menular pada masyarakat. Nah, ini ekstrim sebenarnya. Ekstrim, ada beberapa pendapat yang seperti itu, tapi kita masih menjalankan syariat Islam, kebiasaan kita, bukan kebiasaan, tapi ini syariat Islam bahwa harus dikafankan, harus dimandi, disolatkan, dikuburkan, itu menjadi kewajiban fardu kifayah bagi mayat. Tapi situasi darurat, itu hal-hal itu bisa dilakukan. Saya kira itu sementara, demikian. Oke, baik. Jadi memang banyak ya sisi positifnya dan juga negatifnya untuk Bengkulu sendiri untuk melakukan lockdown atau tidak. Dan tentunya kita juga pastinya lihat sendiri ya untuk kondisi Bengkulu sendiri, masyarakatnya pun juga masih banyak sekali yang merasa kekurangan untuk hariannya saja ini mereka saja belum cukup nih, apalagi dilakukan lockdown untuk menyimpan kebutuhan makanan untuk 3 hari ataupun 14 hari ke depan ini. Saya rasa Bengkulu memang masih belum mampu untuk melakukan tersebut ya, Mia. Benar sekali, untuk juga mungkin bisa diberlakukan lockdown dengan adanya solusi. Kata kemarin di tamu kita juga bilang mereka siap di lockdown apabila pemerintah akan memberikan solusinya yang dengan baik. Mereka bilang bahwa perut tidak akan kena corona. Iya, benar sekali. Mungkin mereka bisa menahan nih untuk tidak keluar rumah 14 hari, tapi perutnya nggak bisa nahan nih Pak Ridwan ya. Jadi tadi Profesor Ridwan Nurazi juga bilang kalau misalnya adanya semi lockdown. Nah, kita pengen tahu juga nih seperti apa semi lockdown ya, Ami ya? Ya benar. Yang dimaksudkan oleh Prof itu seperti apa? Ya, jadi semi lockdown itu kita melakukan pembatasan orang yang masuk dan orang yang keluar itu dengan sangat ketat. Misalnya Mas Kumito ini, oke, dalam 14 hari nggak boleh keluar-luar gitu kan ya. Orang luar pun nggak boleh masuk-masuk, ya kan? Nah itu kalau dia full dan kita harus menjaga tadi itu ya. Nah kalau dia semi,
itu kita misalnya Mas Kumito mau keluar, masih boleh dia keluar. Dengan asumsi nanti kalau dia pulang, dia tidak boleh kemana-mana. Dalam 14 hari dia harus di rumah. Sanggup nggak? Ya kan, orang luar, mungkin anak kita atau saudara yang dari luar mau ke Bengkulu, boleh masuk. Tapi dia nggak boleh berkeliaran kemana-mana. Dia tetap harus di rumah. Terus dia harus dipantau. Nah, siapa yang mantau? Yang semi lockdown yang berhasil di Korea itu, mereka punya gadget. Gadget itulah setiap orang masuk, setiap orang keluar, itu didata. Ya kan, dari gadget itu ketahuan dia kemana, apakah dia melanggar lockdown atau tidak, yang sudah dibuat peraturannya tidak boleh kemana-mana. Jadi orang yang keluar dan orang yang masuk itu dipantau. Ya, dipantau dia keberadaannya di mana, dia sedang apa, dan itu perlu teknologi. Salah satu teknologinya kalau yang diterapkan di Korea tadi yang tidak menerapkan full lockdown itu berhasil. Dia bisa melihat. Dan kenapa dia berhasil? Masyarakat Korea itu patuh. Masyarakat kita Bengkulu patuh nggak? Ya kan? Itu ya, Mas, kita Iya, tanya. tahan nggak dia nggak main futsal, tahan nggak dia nggak main biliar. Kemarin saya lihat di apa ya, di meja biliar tuh disuruh pulang oleh polisi. Ya kayak begitu. Nah, kalau tahan nggak dia nggak nongkrong di angkringan atau apa gitu. Kalau itu bisa dilakukan betul-betul, itu bisa. Jadi itu apa ya, yang saya sebut dengan semi lockdown. Jadi kita mengawasi betul masyarakat kita yang keluar maupun masyarakat kita yang masuk. Dan kita secara anggaran mungkin tidak terlalu berat. Nah, masalah anggaran tadi, mungkin Dinda Kusmito sudah menghitung ya di DPRD kota itu kira-kira berapa anggaran yang disisihkan untuk melockdown kota Bengkulu ini selama berapa, 2 minggu misalnya. 2 minggu, 14 Nah, hari. dan memang betul kalau bisa itu dilakukan, oke. Tapi masyarakatnya bisa nggak? Artinya jangan-jangan nanti dia ada beras, ada bahan makanan, terus ngakunya nggak punya, kan minta. Nah, itu kepatuhan lagi. Gitu. Iya, benar. Itu hal-hal seperti itu sudah perlu. Tapi kalau memang itu adalah istilahnya dana sinterklas, artinya mau kau miskin, mau kau pokoknya kalau kau minta kami kasih. Nah, itu Rata ya, sama rata. mungkin bisa juga gitu loh. Tapi kan apa mau, apa sanggup, apa kuat anggaran kota atau anggaran provinsi ini untuk melakukan itu saja. Kalau patuh, ya kan, anggarannya cukup, oke, ayo kita lockdown. Kan gitu. Tapi kalau enggak, saya tawarkan semi lockdown tadi. Iya. Semi lockdown itu yang seperti yang saya katakan. Baik, tadi. terima Oke, kasih, terima Prof. kasih. Oke. Nah, kalau tadi ya kita udah ngobrolin nih Abi tentang semi lockdown juga, dan juga nanti kita akan tanya lagi ya dengan pakar-pakar kita yang sudah hadir di studio kita di Selamat Pagi Bengkulu. Nanti kita kembali lagi Abi di Selamat Pagi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari negara Cina. Virus ini dapat menular dari penderita ke manusia lain melalui cairan batuk, pilek, dan bersin yang dikeluarkan oleh penderita. Gejala klinis, demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Virus ini dapat dicegah dengan cara sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Untuk orang yang sehat, tidak perlu pakai masker, kecuali yang merawat orang yang diduga terinfeksi virus corona. Salam sehat. Inilah sebuah persembahan bagi jiwa yang layak mendapatkan.
menjadi padanan serasi. Menyatu dalam laga dan aksi. Wahana yang gagah menerjang. Pamornya lahirkan pengakuan. Memikat pandang dan penghormatan. Bersamanya, tantangan dimenangkan. Raih cita-cita, bangkit melalang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155. Live the Pride. Yamaha, semakin di depan. Gaspol. Wah, kayaknya aku harus buru-buru nih, soalnya mau ke pasar dulu, mau keliling lagi, mau mandiin kucing, mau ngurusin kucing dulu. Aku langsung aja ya kayaknya. Ngapain bingung-bingung? Sekarang kan ada Cyber Pet Shop. Termurah, terbesar, dan terlengkap. Mana lihat? Nih. Oh iya ya, aku langsung aja ke sana deh kayaknya ya. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Punya masalah dengan hewan peliharaan? Atau mau keluar kota tapi tidak tahu tempat penitipan? Tenang, Cyber Pet Shop solusinya. Pet shop terbesar, termurah, dan terlengkap di Kota Bengkulu. Menyediakan grosir pet shop, makanan hewan peliharaan, aksesoris hewan, obat-obatan mamalia, penitipan kucing yang diawasi CCTV 24 jam, jasa paca atau kawin kucing, grooming kucing, serta jasa konsultasi hewan. Dan setiap bulan pasti ada promo yang menarik loh. Tunggu apa lagi?